Wajah Ed semakin mendekat ke arah Sofia. Sofia yang melihat itu sontak semakin menganga ketika Ed mulai mengeluarkan semik iblisnya. Otak Sofia terasa beku untuk berpikir apa yang harus ia lakukan saat ini. Hingga entah mendapat pikiran dari negeri mana, ketika jarak antara Sofia dan Ed semakin dekat, tangan Sofia yang berada di atas dadanya sontak menculek kedua bola mata Ed yang sedang menatapnya mesum. Shit, teriak Ed kesakitan. Daddy! Dan disusul pekikan kaget Sofia. Duk! Sofia dan Ed sama-sama terjatuh dari atas kasur dengan posisi tubuh Sofia yang tertindih tubuh kekar Ed. Brak! Pintu kamar Sofia terbuka secara kasar, menampilkan Chadi yang hanya memakai boxernya. Tak lama setelah itu, datanglah Sharon yang mengenakan masker hitam di wajahnya, serta Warner yang juga hanya mengenakan boxer bergambar kropi. Ed, Sofia, dasar anak keparat. Sakit, Mom, rengek Sofia sambil menunjuk sikutnya yang memar akibat terantuk pojokan nakas sebelum terjatuh ke lantai. Sharon hanya bisa mengusapnya dengan air hangat. Besok kita panggil dokter Tony untuk kesini ya sayang, ucap Sharon berusaha menghibur. Saat ini Sofia, Chadi, Sharon, Warner, dan Ed sedang berada di lantai 1, lebih tepatnya ruang keluarga. Sofia sedang duduk di sofa sambil meringis sakit ketika Sharon mengkompres lengan memarnya dengan air dingin. Ini semua gara-gara Ed berkampret. Sedangkan di bawah tangga sana, Ed sedang berdiri dengan kaki diangkat satu sambil tangan mendampangkan bak orang-orangan sawah. Bibirnya mengerucut panjang. Di sebelahnya, Warner terus-terusan mengomel ke arah Ed. Dasar anak tidak tahu diri, berani-beraninya kau menyentuh anak Daddy. Awas kalau kau berani memperkosa anak Daddy yang paling cantik itu. Kau bukan kriteria Daddy untuk menjadi suami Sofia. Mungkin teman bisnis Daddy yang lain lebih cocok untuk menjadi pasangan Sofia. Cerocos Warner tak ada habisnya. Ed langsung melototi Warner ketika ucapan terakhir begitu menyentil egonya. Mengingat yang anak kandung itu Ed, kenapa sekarang ia selalu merasa terkucilkan dan terhina setiap hari? Daddy culek matamu mau, tawar Warner ketika melihat sang anak yang main pelotot-pelototan. Ed hanya bisa mengerucutkan bibirnya sambil menggeleng. Sungguh, tangannya terasa kebas saat ini. Bermenit-menit ia mendamplangkan kedua tangan hanya untuk menjalankan hukuman dari sang Daddy. Tapi tiba-tiba Warner mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga Ed. Jangan serakah jadi seorang pria. Sia mau, Sofia juga mau. Nasihat sang Daddy yang kemudian berjalan santai meninggalkan ruangan. Akhirnya Sofia mendesah lega sambil meregangkan badannya ke kiri dan kanan ketika pekerjaan kantornya yang segunung itu selesai sudah. Ia menengok ke arah Ed yang masih berkutat dengan laptopnya dan berkas-berkasnya. Sofia memperhatikan lekat wajah Ed yang terlihat begitu mempesona dalam balutan kemeja biru dan jas yang disampirkan ke punggung kursi. Mata Ed yang tajam namun juga terkadang seperti anak kecil yang sok polos itu sedang menatap fokus pada tabel-tabel yang ada di layar komputernya. Merasa ada yang menatap, Ed memalingkan wajahnya ke samping. Dan benar saja, di sebuah kotak transparan itu terdapat Sofia yang sedang menatapnya. Lalu tersenyum. Ed kemudian membalas senyuman Sofia dan menatap jam tangan yang menempel di tangannya. Sebentar lagi jam pulang. Lebih baik aku ajak Sofia keluar sekarang untuk membeli gaun acara pernikahan William. Lalu Ed sedikit memiringkan kepala ke arah kanan, berpikir. Iya, lebih baik begitu. Dia kan tak punya gaun mahal. Baju-bajunya saja bekas mommy dan beli di pasar murah. Sofia mengerit dengan tingkah absurd Ed. Sungguh, Ed dan otaknya sangat susah untuk ditebak. Seperti kejadian kemarin malam, yang membuatnya harus tidur pukul 2 pagi. Hei gadis nakal, ayo pulang sekarang, ajak Ed, dan membereskan laptop beserta berkas-berkasnya, lalu berdiri mengambil jas yang ia sampirkan di belakang kursi. Sofia mengerit bingung, lalu menatap jam yang berada di atas meja kerjanya.
Masih pukul 5, batinnya bingung. Kita akan keluar. Ed berdiri seraya menyender di depan pintu kubikel Sofia. Keluar? Kemana? Kencan pertama, maybe, ucap Ed dan mengerlingkan matanya, lalu meninggalkan Sofia yang menatap Ed datar, tapi dengan hati yang berdegup kencang. Mobil yang Ed kendarai berhenti tepat di depan butik ternama yang berada di pusat kota New York. Kenapa kita kesini? Tanya Sofia heran. Pasalnya, ia mengingat jelas bahwa tidak ada acara pertemuan khusus atau jamuan makan malam yang diwajibkan untuk berpakaian mewah dalam agenda Ed. Turun saja, perintah Ed dan melepas sabuk pengamannya, lalu turun dan berlari ke arah pintu mobil Sofia lalu membukanya. Melihat Sofia yang tak kunjung bergerak, Ed pun melepas kaitan sabuk pengaman Sofia dan terkekeh melihat wajah cengeng Sofia. Lalu dengan tidak tahu malunya, Ed malah mengecup kilas bibir mungil Sofia, baru menegakkan badannya kembali. Sofia pun berdeci dan segera turun dari mobil, sebelum terjadi hal yang tidak-tidak seperti kemarin. Aku tahu, kau pasti heran kan? Karena Ed yang tampan ini berubah menjadi romantis dan tidak mesum. Makanya aku menciummu agar kau sadar bahwa aku tetaplah Ed yang mesum. Tukas Ed sambil tertawa dan mengerlingkan matanya genit ke arah Sofia. Sofia hanya bisa mengumpat dalam hati, menyumpah serapahi Ed dengan segala umpatan kasar khas Indonesia. Jangan mengumpat Sofia, ayo kita masuk. Ed mengapit pinggang Sofia dan menasihati Sofia, seolah tahu apa yang ada di pikiran gadis itu kali ini. Wah, siapa yang kau bawa Ed? Tanya seorang wanita yang berusia sekitar 50 tahunan, tapi terlihat masih cantik. Ketika Ed menuntun Sofia ke sebuah meja di paling belakang butik itu. Sofia, perkenalkan, ini Aunty Vera, dan ini Aunty Vera, perkenalkan, ini Sofia, ucap Ed sambil mencium pipi kanan dan kiri wanita yang Ed panggil Aunty itu. Panggil Aunty saja, ucap Vera dan memeluk Sofia. Sofia membalasnya dengan senyuman. Sofia, ada perlu apa Ed kau kesini? Biasanya kau menyuruh Cadi untuk memesan gaun untuk para wanitamu itu? Tanya Vera tak sadar, membuat Sofia langsung menatap Ed tajam. Yang ditatap pun hanya meringis sambil menggaruk tengkuknya. Aunty, tolong carikan gaun yang pas untuk Sofia, yang berwarna putih dan jas untukku dengan warna senada. Aku mengajak Sofia untuk datang ke pernikahan William, terang Ed. Will, sahabatmu yang penyuka lubang seperti kau itu? Tanya Vera dengan vulgarnya. Ed menahan nafas ketika ia merasa sebuah cubitan terasa di pinggangnya. Siapa lagi kalau bukan Sofia, si gadis yang tiba-tiba menjadi posesif dengan hobi marah-marah dan membuatnya sengsara. Iya, dia akan menikah. Menyebalkan bukan? Dia sudah berjanji jika selamanya kita akan tetap menjadi pencoblos lubang-lubang wanita di seluruh dunia ini. Tapi nyatanya ia menikah, ucap Ed menggebu-gebu, tak memperdulikan cubitan Sofia yang makin mengeras. Sungguh, Sofia rasa ingin menimpuk mulut Ed dengan high heelsnya saat ini. Mulut Ed benar-benar tidak bisa diatur. Kurasa jika kau menemukan cinta sejatimu seperti Will, mungkin kau juga akan berhenti mencoblos semua lubang wanita, Ed, balas Vera dengan mudahnya. Iya, dan kurasa aku sudah menemukannya, ucap Ed dan mencium puncak kepala Sofia lembut. Sudah, aku ada rancangan gaun dan jas terbaru. Siapa tahu kau cocok, Ed, tawar Vera sambil berjalan lebih dulu untuk menuntun Ed dan Sofia ke tempat gaun dan jas berada. Ini dia, ucap Vera sambil memegang dress putih selutut dengan belahan dada yang tidak terlalu bawah, tapi tetap terkesan seksi serta elegan. Sedangkan jasnya terlihat sangat manly, tapi tidak meninggalkan kesan khas dari sebuah jas pada umumnya. Rancangan yang bagus, Vera, puji Ed sambil menatap gaun itu. Tahu apa yang ada di otak Ed? Belahan dada yang terbuka itu setidaknya menampilkan sigaran dada kecil Sofia yang mungkin bisa ia pandang setiap waktu. Setelah mengingat kejadian kemarin malam yang membuat adik besarnya panas luar dalam. Aku ambil, uangnya akan aku transfer ke rekeningmu Vera, ucap Ed, kemudian memeluk Vera dan berlalu meninggalkan butik
dan tanpa persetujuan Sofia yang entah menyukai gaun itu atau tidak. Ya, Ed tak butuh persetujuan Sofia, yang penting seksi. Kita mau kemana lagi, Ed? Mobilmu ada di situ, tanya Sofia sambil menunjuk ke arah mobil Ed yang terlewat di parkiran depan butik. Ed hanya diam sambil tetap merangkul erat pinggang Sofia dan berjalan tak tentu arah. Berkencan gadis nakal, jawab Ed sambil menaik turunkan kedua alisnya. Sofia pun hanya diam dan menuruti kemana Ed kali ini akan membawanya. Hingga sampailah Ed dan Sofia di sebuah tempat makan. Mereka duduk di kursi dengan meja persegi di depannya. Posisi mereka duduk saling berhadapan. Restoran bintang 5. Big No. Yang benar adalah McDonald's, tidak elit bukan? Untuk ukuran pria sekaya Ed, tapi mau bagaimana lagi? Makanan kesukaan Ed dan Sofia terdapat di sini. Lagi pula jika ia mengingat tentang restoran bintang 5, rasanya hatinya masih panas dengan kejadian si jali-jali yang sedang candlelight dinner bersama Sofia. Ed kembali dengan membawa nampan setelah pergi memesan makanan di kasir. Nampan itu berisi 2 chocolate cone, 2 cola, 2 ayam paha, 2 Burger King, dan jangan lupakan kentang goreng favorit Sofia. Ed menaruh nampan di atas meja dan duduk di hadapan Sofia. Selamat makan gadis pembangkangku.